Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali ya bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa sebelumnya ya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja para sedulur saat ini berada. Semoga para sedulur semua saat ini berada di keadaan sehat yang walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga rezekinya diluaskan, diberikan rezeki yang halal, barokah, thayyibah di dunia wal akhirah. Dan juga semoga para sedulur semua ya senantiasa kita semuanya berada dalam naungan, lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal. Juga tidak lupa ya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para sedulur semua ya yang sudah berpartisipasi ya dan juga ikut andil dan mendukung terhadap perkembangan channel kami ini. Ya, semoga saja ya channel kami ini ya apa yang kami persembahkan ini besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, terutama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah pada kesempatan kali ini ya kami akan mempersembahkan sebuah konten ya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Pada konten sebelumnya ya kita telah mengetahui ya bahwa sosok dari Imam Mahdi itu adalah seorang mursyid. Nah, maka dengan demikian ya kami akan mencoba ya mengungkap. Nah, tentunya kita melihatnya dengan cara sudut pandang gaib ya, melalui mediumisasi, mengungkap tentang mursyid ya. Yang mudah-mudahan ya mursyid yang berhubungannya dengan beliau ya, sang pemimpin akhir zaman Imam Mahdi ya. Karena saya sendiri tidak tahu ya. Ya kita ikuti saja ya langkah demi langkah sehingga semoga kita terbimbing ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita berada dalam barisannya sang pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi. Ya kita hanya mampu berusaha, tapi Allah juga yang menentukan. Karena untuk berjumpa dengan sosok pemimpin akhir zaman ini hanya manusia-manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan hidayah, inayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung saja kita lakukan acara mediumisasinya ya terkait pembahasan tentang mursyid ya. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terutama bagi para pencari sosok ya pemimpin akhir zaman yaitu Imam Mahdi. Namun seperti biasa kami perlu mengingatkan kembali informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib mesti kita sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya ya, karena kebenaran itu yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Kita jadikan saja ini sebagai pelajaran atau gambaran bagi kita untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, singkat kata singkat cerita ya. Kita langsung saja kita melakukan mediumisasi. Mohon doanya dari para sedulur semua ya, semoga mediumisasinya diberikan kelancaran dari awal sampai akhir sehingga menciptakan suatu pemahaman yang utuh bagi kita semua. Baiklah, ya kita langsung saja. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin saya yang percaya diri mohonlah tolong bantu saya. Bentengi diri saya dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis. Tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara langsung, terbentengi dari tempat ini dengan jarak radius 50 meter. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh energi negatif dari menjatuh semuanya hati dan pikiran yang terkunci tidak dapat terbaca oleh makhluk. Apabila lingkup dulu atau kecampur dalam ionisasi secara otomatis hampir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para malaikat, atas izin sang sayang Nirwana, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang mursyid, terutama mursyid di akhir zaman ini. Saya minta yang asli, berapapun lapis-lapisan dapat ditembus, dan yang sudah diizinkan oleh beliau. Tertarik nampak tangan saya. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan golongan apa ini? Saya dari bangsa Rom. Ya, mohon maaf ya. Kalau belum tahu siapa namanya? Saya bernama Komarudin, Eyang Komarudin. Oh iya, mohon maaf Eyang. Eyang tadi sedang tugas di mana? Saya bertugas di atas sana. Maksudnya di atas itu di mana itu ya? Ayangan? Dulu tugas Eyang itu apa? Saya sedang menata dan membina para penduduk langit yang baru mengenal Oriko. Oh gitu. Oh iya, mohon maaf Eyang. Apakah yang sebelumnya dulu sudah muslim atau ada yang memuslimkan, yang menyempurnakan? Ya, dulu saya belum muslim. Zaman dahulu kala, Iya. jauh dari zaman, beberapa
tahun ke belakang. Hmm. Tapi sekarang saya sudah disempurnakan oleh beliau, Oh gitu. Sang Yang Nur Cahaya. Alhamdulillah. Ya mohon maaf yang saya mohon yang bisa ada dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, mohon maaf Alhamdulillahirabbil alamin. yang kok bisa tertarik ke sini tadi, bagaimana ceritanya? Ya, saat itu tadi saya sedang memberi pengarahan kepada manusia-manusia yang baru saja mengenal tentang dunia toriko. Lalu ada sosok dua malaikat berupa cahaya menghampiri saya. Mereka mengucapkan salam dan untuk bisa hadir ke tempat ini. Ya tentunya saya dengan senang hati hadir ke tempat ini. Terima kasih ya atas waktunya, dan kami telah mengganggu Eyang. Ya karena sebelumnya juga saya mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah kesini ya? Bukan di tempat ini. Ya di situ saya pernah dihadirkan juga. Ya kalau kalian menyimak tentunya kalian tahu tentang diri saya. Mohon maaf Eyang, apakah ada hubungannya Eyang dengan jasad ini Eyang? Saya tidak mau bercerita tentang hal ini lebih banyak lagi. Oh gitu. Biarkan saja semua berjalan sesuai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Karena semua itu semata-mata hanya kudrat dan iradatnya Allah saja. Biarkan semuanya mengalir sebagaimana adanya. Yang terpenting bagi kita senantiasa terbimbing di jalannya, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya suatu perjalanan bagi kita kalau kita tidak dinaungi oleh ridho? Sia-sia semua itu. Maka carilah ridho. Apapun yang terjadi hanya satu, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya mohon maaf Eyang ditarik ke sini. Kami ingin tahu penjelasan dari Eyang tentang mursyid akhir zaman. Tolong Eyang jelaskan apakah yang dimaksud dengan mursyid itu Eyang? Ya, memang mursyid ini adalah sesuatu yang sangat rumit bagi umat manusia. Tapi jika ingin terselamatkan, baik ketika hidup di dunia atau nanti,
setelah kita melakukan perjalanan di alam berikutnya, memang sangat penting bagi kita untuk mengetahui, memahami, bahkan mengikuti sang mursyid ini. Karena mursyid itu adalah suatu utusan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting bagi kita, apalagi kita yang masih hidup di dunia fana ini. Penting sekali kita melakukan pencarian terhadap sang mursyid. Tentunya tidak lepas kita senantiasa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan dan lindungannya agar kita dipertemukan oleh sang mursyid. Karena jelas sudah, mursyid itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia setelah turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya orang-orang yang diberikan petunjuk saja yang akan menemui sang mursyid tersebut. Jadi, selain kita melakukan pencarian, minta selalu bimbingannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang akan memberikan petunjuk nanti. Jika kita hanya mengandalkan keahlian, kemampuan, keilmuan, tanpa kita berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya, mustahil bagi kita untuk menemukan sang mursyid di dunia fana ini. Mursyid itu sudah diturunkan beberapa kali. Setiap masa atau setiap zaman mursyid ya satu. Seperti halnya tidak ada beda seperti para nabi dan para rasul. Hanya saja mursyid ini hadir ke dunia fana ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi junjungan kita semua tetap menjaga umatnya. Karena saking cinta beliau terhadap umatnya tetap dijaga sampai akhir zaman. Maka beliau mengutus sang mursyid sebagai penyambung lisan. Karena Rasulullah sudah tidak ada di dunia fana ini. Jadi untuk mengingatkan kalian semua yang masih hidup di dunia fana ini, maka diutuslah, didatangkanlah sosok manusia pilihan yang diangkat oleh Allah langsung melalui sidang-sidang di para aulia sana di alam langit. Setelah ditetapkan dan diputuskan oleh Rasulullah beserta dengan para aulia lainnya, maka
maka manusia pilihan itu menjadi sah, menjadi utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa umat manusia yang masih hidup di dunia fana ini menuju ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah proses. Kenapa mursyid itu diutus ke dunia ini? Tiada lain hanya sebagai penyambung lisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berpindah tempat dari alam fana ini menuju alam semesta. Karena ini adalah bukti cinta dan sayangnya beliau kepada umat, terutama di umat akhir zaman. Kenapa? Karena umat akhir zaman ini besar sekali ujiannya, besar sekali. Itu belum terjadi ya yang Apanya yang belum terjadi? ujiannya yang besar itu Sedang berjalan, sedang berjalan. terutama ujian dalam ketuhanan atau keagamaan, Gitu. sehingga sulit bagi manusia saat ini untuk menemui bahkan mengikuti sang mursyid. Kenapa? Karena amat sangat besar fitnah yang terjadi saat ini. Fitnah-fitnah saat ini yang terjadi di akhir zaman sekarang ini, coba camkan oleh kalian, terbungkus rapi oleh sifat-sifat ketuhanan itu sendiri. Seperti contoh, seorang mursyid diutus ke dunia ini, tapi tidak sedikit pula mursyid itu hadir di tengah-tengah kita, yang padahal mursyid itu bukan utusan dari Rasulullah. Yang Contohnya seperti yang ngaku-ngaku mursyid itu ya, maksudnya kalau mengaku ya bukan mursyid namanya. banyak yang mengaku mursyid ya. Ya, ini kan suatu fitnah yang terjadi saat ini di akhir zaman. Sehingga jika mereka disesatkan oleh Allah, pasti akan mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka saat ini sungguh sangat besar sekali ujian-ujian yang diterima bagi manusia di akhir zaman ini. Maka mursyid itu memang sulit sekali kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyid itu bukan diangkat oleh seseorang yang tidak ada derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, tapi terangkat oleh manusia-manusia pilihan Allah, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kemudian setelah disetujui, lalu disampaikanlah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Allah. Begitulah prosesnya, bukan diangkat oleh manusia-manusia yang tidak ada derajat di sisi Allah. Lalu apa bedanya mursyid dengan wali gitu ya? Yang membedakan antara wali dengan mursyid adalah nur Allah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakannya jelas. Jadi mursyid adalah sosok manusia pilihan Allah yang diberikan nur ilahi, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara wali itu sosok manusia. Manusianya itu adalah wali. Tapi mursyid itu adalah nurullah yang masuk ke dalam manusia. Sang wali, dia akan menjadi wali jika dia istiqomah dalam aspek ibadahnya secara benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengangkat. Sementara sang mursyid bukan hanya sekedar itu, bukan sekedar proses menjadi kewalian saja, ada nilai lebihnya, yaitu nur Allah yang diturunkan kepada manusia tadi, sehingga dia menjadi sang mursyid. Jadi seorang wali belum tentu mursyid, mursyid sudah tentu wali. Karena mursyid diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya, seperti halnya Nabi dan Rasul. Nabi belum tentu Rasul, Rasul sudah tentu Nabi. Hanya saja setelah beliau wafat tidak ada lagi Nabi dan Rasul, yang ada yaitu wali yang mursyida. Wali mursyida yang mendapatkan cahaya Allah disebutlah wali mursyid. Kalau wali itu siapa yang mengangkat ya? Wali adalah kedudukan Bukan. yang diberikan oleh Allah kepada siapapun saja. Manusia yang secara istiqomah melakukan pendekatan diri kepada Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya dia menjadi seorang wali atau kekasih dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas seorang wali belum tentu mursyid, tapi mursyid tentu wali, karena mursyid diangkat di kalangan aulia
aulia Allah, yaitu kekasih Allah. Begitulah prosesnya yang membedakan antara wali dengan mursyid. Dan jelas, jangankan kita mencari mursyid, wali pun sulit, apalagi mursyid, kecuali manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah dinas atau dituliskan dalam tinta emasnya dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka ia akan menemui wali yang mursyid. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan dapat menemui. Dan itu sudah jelas. Itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Allah tidak akan dusta. Jadi hanya manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah lah yang akan menemukan sang mursyid. Terutama mursyid di akhir zaman ini. Mursyid sebagai penutup semua mursyid. Seperti halnya Rasulullah adalah Rasul penutup seluruh para nabi dan para rasul. Maka sungguh sangat besar sekali anugerah yang diberikan oleh Allah saat ini bagi mereka yang dapat menemukan mursyid di akhir zaman, mursyid penuh. Bersyukurlah kalian jika kalian menemukan mursyid di akhir zaman. Mursyid zaman ini memiliki tugas bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi seluruh alam semesta. Berbeda seperti mursyid-mursyid sebelumnya. Begitu juga Rasulullah. Beliau diutus di atas muka bumi ini bukan hanya untuk suatu bangsa, suatu negeri, suatu daerah, suatu wilayah, atau suatu kaum, tapi untuk seluruh alam semesta. Begitu pula mursyid yang saat ini sedang bertugas. Mursyid di akhir zaman. Semoga kalian dapat menemukan mursyid sang penutup di akhir zaman. Itu adalah anugerah terbesar bagi seluruh manusia. Bila manusia ini dapat menemukan mursyid yang saat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri-ciri dari mursyid itu sendiri seperti apa ya? Ya jelas, mursyid itu bertoriko. Toriko. Itu tanda yang jelas bagi seorang mursyid. Karena mursyid itu sendiri adalah suatu bahasa atau suatu kata bagi pembimbing rohani. Kalau pembimbing itu kita mengenalnya dengan sebutan guru. Ya.
Guru itu banyak. Ada guru yang sifatnya mengajarkan keilmuan secara logika, ada keilmuan secara bentuk ibadah, banyak sekali. Tapi itu sifatnya masih di luar rohani. Tapi ada yang lebih mendalam. Bagi sang mursyid itu adalah guru pembimbing rohani kita. Menitik beratkan pada rohani kita, yang berarti bukan tidak mengajarkan secara syariat atau secara umum. Tetap dia pun akan mengajarkan cara-cara syariat, cara-cara ibadah sebagaimana pada umumnya. Tapi di balik itu semua ada yang lebih mendalam yang beliau ajarkan, yaitu rohani. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar jasad atau jasmani, tapi secara jasmani dan rohani, dohir dan batin. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di situ akan terpancarlah cahaya-cahaya ilahi bagi pengamalnya itu sendiri. Dan itu tidak dapat diajarkan selain seorang mursyid, guru pembimbing rohani. Maka carilah oleh kalian guru pembimbing rohani itu, agar kalian ibadah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan. Ya, kasih pesan-pesan buat semuanya ya. Baiklah, sebelum saya berpamit, Ya, saya akan menyampaikan beberapa pesan yang mudah-mudahan pesan ini bermanfaat bagi kita semua. Carilah oleh kalian sang mursyid penutup di akhir zaman, karena itu adalah suatu anugerah yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia-manusia atau umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Itu adalah anugerah yang sangat besar sekali jika kita dapat menemukan mursyid penutup akhir zaman ini, sehingga kalian terselamatkan dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Hanya itu saja. ya, terima kasih Eyang atas penjelasannya dan pesan-pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat diri saya sendiri, bisa menambah wawasan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah hadir ke sini dan sudah mengganggu waktunya yang sedang tugas.
Ya, baiklah kalau begitu saya permisi. Ya, terima kasih yang sekali lagi mohon maaf ya yang. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa hadir. Ya, alhamdulillah sama-sama ya. Biarkan semuanya mengalir, berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu. Ya. Yang penting kita selalu terbimbing dan terjaga oleh Allah Subhanahu. Saya permisi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah para sedulur ya, barusan kita telah melakukan acara mediumisasinya ya, terkait tentang pemahaman sosok mursyid. Ya, tadi kita telah sama-sama menyimak ya tentang mursyid itu apa dan bagaimana ya. Tadi ya, silakan disimpulkan ya masing-masing ya. Semoga hati kita semuanya ya tercerahkan sehingga terbuka ya pintu-pintu hati kita untuk menerima hidayah, inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menemukan sang mursyid di akhir zaman sebagai penutup mursyid ini seperti apa yang telah disampaikan. Ya, ternyata tadi yang hadir itu juga ya saya tidak tahu ya, ternyata memang sebelumnya pernah juga ya pernah hadir, maksud saya pernah hadir ya gitulah, beberapa waktu yang lalu ya. Nah, baiklah ya, apa yang kami persembahkan ya dicukupkan sekian ya. Semoga ya, konten ini besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, terutama bagi para pencari kebenaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan sosok pemimpin akhir zaman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.